Ridho. Seorang Muslim harus senantiasa ridho kepada Allah atas segala kesempitannya di dunia dan ridho pula kepadanya di akhirat untuk berdekatan dengannya. Caranya adalah bahwa di dunia ini ia tidak mencari sesuatu dari Allah selain dirinya. Hal ini dilakukan berdasarkan pengetahuannya bahwa dunia ini telah dibagi-bagi terhadap makhluknya, sehingga mereka tidak menuntut untuk mencarinya. Mereka juga mengetahui bahwa derajat akhirat dan kenikmatan surga telah dibagi-bagi pula, sehingga mereka meninggalkan tuntutan terhadapnya dan beramal demi meraihnya. Yang menjadi tujuan utama segenap amal-amalnya adalah hanya wajah Allah yang menjadi kehendaknya. Inilah makna ridho yang sesungguhnya. Jadi intinya adalah ridho merupakan sikap menanggapi dan mengubah segala bentuk penderitaan, kesengsaraan, dan kesusahan menjadi kegembiraan dan kenikmatan yang dalam bahasa Al-Ghazali disebut sebagai sikap menerima apa adanya. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa dunia ini merupakan fitnah yang menyibukkan, kecuali diambil dengan niat yang benar semata-mata demi akhirat. Apabila seseorang berniat dengan benar dalam memanfaatkan dunia, jadilah akhirat untuknya. Disinilah para ahli sufi menempatkan ridho sebagai bagian dari sifat orang yang arif di samping sabar. Ridho di sini berlaku atas seluruh qada dan qadarnya di dalam keadaan dirinya, keluarga, dan seluruh makhluk. Ridho dalam arti ini sejalan dengan pengertian dari Al-Hutswiri mengutip paham muhasibiyah bahwa ridho adalah sikap pasrah seseorang yang tahu atau arif bahwa suka dan duka ada dalam ilmu Tuhan, dan sepenuhnya percaya bahwa Tuhan melihatnya dalam segala keadaan, sehingga ridho di sini bermakna tawakal dalam menghadapi 4 keadaan. Yang pertama, orang yang puas dengan pemberian Tuhan yang berupa mengenal Tuhan atau makrifat. Yang kedua, orang yang puas dengan kebahagiaan yang berupa dunia ini. Yang ketiga, orang yang puas dengan penderitaan yang mengandung cobaan-cobaan yang beraneka ragam. Dan yang keempat, orang yang puas dengan sesuatu yang dipilihnya yang berupa cinta atau mahabbah. Sikap ridho yang benar melahirkan kekuatan batin yang kokoh, sebagaimana Syekh Siti Jenar tidak mau menyerah kepada arogansi kekuasaan atas nama agama. Sementara berkaitan dengan ikhlas, kebanyakan ulama tasawuf menempatkan nilai ikhlas di atas sikap zuhud, bahkan melebihi ahli ibadah. Ini nampak dari pernyataan yang menyeru ahli zuhud dan ahli ibadah untuk berbuat ikhlas, bahkan menyerukan kepada orang-orang beriman untuk tidak mengikuti ahli zuhud dan ahli ibadah jika tidak memiliki keikhlasan. Hal ini karena seseorang yang tidak memiliki jiwa keikhlasan berarti ia masih dikuasai nafsu, masih memasuki nafsu. Keikhlasan juga menjadi pelengkap tobat, di mana pasca taubatnya seseorang, hamba tersebut memerlukan jiwa ikhlas untuk menempuh kedekatan kepada Tuhannya. Jadi, intinya adalah bahwa tidak diterima ucapan tanpa amalan yang nyata, tidak diterima amalan tanpa keikhlasan dan kesesuaiannya dengan sunnah Nabi, maka sesudah ikhlas pun masih dituntut faktor syariat, yaitu kesesuaian dengan sunnah Nabi. Artinya, keikhlasan bukanlah dinilai oleh pelakunya sendiri. Yang penting aku ikhlas. Namun keikhlasan juga tetap mengacu pada ketentuan sunnah Nabi dalam pelaksanaannya. Al-Jailani mengemukakan, celakalah orang-orang yang beramal tanpa niat yang ikhlas. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersandar pada kemampuan dalam mengikuti hukum dan menjaga ketentuan, baik yang zahir dan batin, sembunyi maupun terang-terangan, bersama pencipta maupun bersama makhluk.
Mereka tidak menunaikan hak kepada yang berhak, tidak menunaikan hak Al-Quran, sunnah Nabi, dan tidak mengetahui ilmu Allah di dalam hatinya. Mereka tidak menunaikan hak-hak keluarga, dirinya, hati, dan hak-hak makhluk lainnya. Mereka tidak berada dalam penyerahan, pemahaman, kemutlakan, pengambilan, dan pemberian. Mereka tidak menegakkan hukuman atas hati, nurani, dan jiwanya. Mereka tidak berbuat baik kepada makhluk. Dari ungkapan itu jelas bahwa sikap ikhlas merupakan sifat yang ilahiyah sekaligus insaniyah. Orang yang tidak memiliki jiwa keikhlasan sama halnya dengan mengabaikan hak Allah dan hak kemanusiaan. Sehingga pelaksanaan hak Allah oleh seorang sufi harus memiliki imbas kemaslahatan untuk manusia. Jika tidak, maka orang tersebut beramal hanya sebatas mengikuti kemauan diri sendiri, egoistis, dan tidak memperoleh kemanfaatan apapun. Salah satu ciri keikhlasan adalah apabila seseorang sudah bisa melepaskan diri dari pemikiran sebab dari suatu amal yang dikerjakannya. Sebuah ungkapan sufistik terkenal tentang keikhlasan menyatakan, barang siapa mendapatkan tauhid dan iman, hatinya benar-benar karena Allah, maka dia tidak akan mengatakan sebab, menjual dan membeli karena sebab, mengambil dan memberi dengan sebab. Dia memilih, kemudian mengikhlaskannya, duduk di pintunya dan tidur di atas kasur kelembutannya. Ciri keikhlasan secara praktis adalah ketika seseorang tidak melirik pada pujian makhluk dan tidak juga kepada caci makinya, tidak berambisi kepada apapun yang mereka miliki. Akan tetapi, ia memberikan hak ketuhanan sesuai dengan haknya. Ia beramal untuk memberi nikmat, bukan untuk nikmat itu sendiri. Untuk yang memiliki, bukan untuk apa yang ia miliki. Untuk yang hak, bukan untuk yang batil. Zuhud untuk hati, bukan untuk jasad. Berpaling untuk batin, bukan untuk lahir. Melihat kepada makna, bukan kepada bangunan fisik. Melihat kepada Allah, bukan kepada makhluk. Berputar bersamanya, bukan bersama makhluknya. Dan semua ini teraplikasi dalam sistem teologi sufi Syekh Siti Jenar. Jika seorang hamba telah benar-benar ikhlas kepada Allah, maka dia akan selalu bersamanya dalam segala keadaan. Segala makna akan menjadi gambar nyata, dan segala yang gaib akan mewujud di hadapannya, dan semua kabar akan bisa dipahami dengan benar. Allah akan memindahkan dan menggantikannya dari suatu keadaan ke keadaan yang menyeluruh dalam keimanan, keyakinan, makrifat, kedekatan, dan kesaksian, musyahadah. Sehingga baginya siang menjadi tanpa malam, terang tanpa gelap, bersih tanpa kotor, hati tanpa nafsu, batin tanpa hati, rusak tanpa wujud, dan gaib tanpa hadir. Menjadi gaib dari makhluk dan dirinya. Disinilah keramahan seorang hamba dan dirinya menjadi sempurna.